Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wow Horror. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kembali lagi di segmen Ciror Cerita Horor. Jadi kali ini aku akan membawakan cerita yang judul Lahan Angker Mencari Tuan. Jadi cerita ini dialami oleh seseorang, sebut saja J. Jadi dia ini memiliki bisnis perkembangan rumah dan lahan kecil-kecilan. Jadi dia ini ingin membangun sebuah perumahan klaster di wilayah di Jati Asih, Kota Bekasi. Jadi saat itu dia mendapatkan satu lahan, namun ada kendala di lahan tersebut. Kendala apakah itu? Kita langsung saja ke ceritanya. Let's go. Jadi kisah ini tuh berawal dari seseorang yang bernama J. Dia ini seorang pembisnis pengembangan rumah dan lahan kecil-kecilan. Jadi saat itu si J ini ingin membangun sebuah klaster di wilayah Jati Asih, Kota Bekasi. Nah, di area itulah si J ini menemukan lahan tersebut. Lahan tersebut tuh luasnya sekitar 4.750 meter persegi. Jadi awal mula si J ini menemukan lokasi tersebut, saat itu dia tengah berjalan di malam hari, mungkin sekitar pukul 20.30 gitulah. Dan pada saat itu tak ada satu orang pun yang masih beraktivitas di jalan itu. Di jalan itu sudah diterangi lampu, tapi di lahan yang si J ini inginkan itu lampu tidak ada sama sekali. Jadi di lahan itu gelap gulita. Jadi si J ini parkirlah mobilnya itu di pinggir jalan di dekat lahan tersebut. Saat itu celingak-celinguklah si J ini nengok kiri kanan. Dia ingin mencari satu warga untuk dia minta keterangan tentang lahan tersebut. Di sana itu banyak kontrakan, tapi semua pintunya itu tertutup. Ya tak mungkin lah si J ini kan menggedor-gedor rumah warga itu untuk menanyakan soal lahan itu, tak sopan lah, karena juga saat itu posisinya sudah malam hari. Jadi si J ini memberanikan diri lah untuk melihat sendiri lahan itu. Jadi ambillah dia senter di mobilnya. Saat dia menyenter lahan itu, cahaya dari senter itu nggak cukup untuk menerangi lahan tersebut. Padahal senter yang digunakan si J ini adalah senter yang kualitasnya sangat bagus, yang biasa dipakai di pertambangan gitulah. Malahan tuh senter yang dia pakai itu lama-lama redup, terus tiba-tiba mati. Seketika merindinglah si J di situ. Dia bacalah semampu dia, baca doa, tapi merinding sama deg-degan ini gak hilang-hilang. Terus sesaat dia hendak pergi dari tempat tersebut, dari jauh itu dia melihat ada seseorang tukang jual nasi goreng. Syukurlah dia saat itu, ketakutan dia itu mereda lah seketika. Pas juga dia saat itu kan sedang nyari orang untuk nanyakan soal lahan itu. Jadi dia hampirilah si tukang nasi goreng itu. Terus tiba-tiba ada salah satu warga juga keluar dari rumahnya. Pas rumahnya, seketika dia berpikir seperti sudah rencana Tuhan untuk mempertemukan dia sama orang itu. Akhirnya dia datanglah ke situ untuk membeli nasi goreng sambil menanyakan info tentang lahan tersebut. Permisi Pak, nama saya J. Saya dari Tebet. Maaf ya mengganggu Pak. Saya mau cari lahan untuk ngembangin klaster saya. Saya tertarik dengan lahan yang ada di depan ini. Kira-kira siapa yang punya ya Pak? Iya dek, masuk aja dulu dek ke dalam. Atau mau duduk di teras saja? Nanti saya ceritakan. Saya mau ganti baju dulu. Gak usah Pak, gak apa-apa. Takutnya ngerepotin. Iya dek, gak apa-apa. Mari silakan. Di teras saja ya Pak.
Istri saya sudah tidur. Maaf nih, cuma air putih aja yang bisa saya hidangkan. Iya Pak, jangan repot-repot. Terima kasih. Adik sudah cari tahu sebelumnya soal tanah ini. Belum Pak, ini mau cari tahu dari Bapak. Kenapa kesini malam-malam, Dek? Sebenarnya saya ini sudah dari siang Pak, keliling kota Bekasi untuk cari lahan. Tapi baru ketemu malam inilah. Lantaran kan nanya-nanya dulu wilayah mana yang strategis. Jadi akhirnya itu saya menemukan lahan ini Pak. Jadi gini, Dek. Bukan cuma Adik aja yang mengincar tanah itu. Udah jutaan pengembang yang mengincar tanah tersebut. Tapi percaya, gak ada satupun yang bisa ngebangun di tanah itu, Dek. Di sana itu seperti ada kehidupan yang gak bisa dilihat. Para penghuninya itu bakal marah kalau ada yang mencoba ngebangun di tanah tersebut. Tapi kalau ada emang berniat membelinya dan tetap ingin membangun, tidak apa-apa. Yang punya tanah itu namanya Pak Haji A. Saya bisa kok pertemukan adik sama dia kalau mau. Tapi belum tahu ya, itu tanah dijual apa tidak. Ini nomor teleponnya, Dek. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Setelah mendapatkan nomor yang diberikan oleh Pak Dudung, yaitu nomor Pak Haji A, Mas J ini langsung pulang ke rumahnya dan keesokan harinya dia langsung menelpon Pak Haji A tersebut. Dan Pak Haji A ini pun ingin bertemu langsung dengan si J ini. Jadi Pak Haji Andri ini langsung memberikan alamat rumahnya supaya si J ini langsung datanglah ke rumahnya itu. Saat datang ke rumahnya Pak Haji A ini, jadi si J ini ditanya-tanya lah kenapa tertarik dengan lahannya, sudah tahu belum sejarah tersebut, sejarah dari lahan itu, dan apakah si J ini siap jika terjadi hal-hal mistis saat membangun di tanah tersebut. Saat itu si J ini hanya mengangguk, mungkin berarti dia menerimalah konsekuensinya itu. Setelah itu Pak Haji langsung mengambillah surat-surat sertifikat tanah. Terus Pak Hajinya bilang bayar aja setengah dari harga pasaran itu. Juga terus terang Pak Haji ini udah mulai menyerah untuk membangun lahan itu karena juga bulldozer yang dipakai, truk-truk untuk membangun di situ tidak bisa terpakai karena hal-hal mistis inilah. Saat itu si J ini mulai ragu, tapi karena hawa nafsu yang menggebu-gebu karena ingin segera mengolah tanah itu, jadi tanpa pikir panjang langsung diiyakan sama si J. Dibawalah surat tanah itu. Setelah 2 minggu berlalu, balik nama lah. Terus pada hari Jumat, itu bulan Oktober tahun 2007, si J ini mengitarilah lokasi tersebut. Jalan-jalan di lokasi itu, mengecek. Terus di situ ternyata ada rumah. Rumahnya kecil, cuman ada satu ruang tamu, satu kamar tidur, dan satu kamar mandi. Terus si J ini masuklah ke rumah tersebut. Ada di situ si J ini merinding. Hawa yang tadinya bau kayu lapuk, lama-kelamaan jadi bau anyir darah. Wah, udah nggak bener nih kata si J. Terus dia beranjaklah keluar. Saat dia pengen melewati pintu rumah itu, tiba-tiba tangan kirinya ini seperti ada yang memegang. Di situ kaku dan terdiamlah si J itu. Dia baca doa yang dia bisa, yang dia ngerti, terus pelan-pelan berangsur normal. Terus tiba-tiba lehernya si J ini pegel, matanya juga agak kabur dan dia berusaha lah untuk keluar dari tempat itu. Terus waktu ini udah mau maghrib. Kata orang sebaiknya janganlah cari perkara di waktu maghrib ini. Tapi si J ini nggak peduli, dia nggak mau percaya sama tahayul. Itu katanya hanya bisa membuatnya lemah aja. Jadi dia melangkahlah mendekati sebuah sumur tua. Sumur ini nggak berapa jauh lah dari rumah rusak itu, sekitar 5 langkah lah. Pas sampai di bibir sumur, tiba-tiba di atas kepala dia ini ada yang jatuh.
Dia ambil lah sama si J ini. Ternyata yang jatuh itu 3 helai rambut yang panjang setinggi badan dia. Seketika di saat itu dia langsung lemas, gak karuan lagi. Padahal langit sore pada saat itu masih terang, tapi dalam lahan ini seolah-olah seperti ada kegelapan yang gak bisa dijabarin oleh si J. Rambut itu pun dibuanglah sama dia ke tanah, bersamaan dengan timbul bau melati. Setelah bau melati itu tercium oleh si J ini, dia pun langsung pergilah dari tempat tersebut. Singkat cerita, pada hari Sabtu siang hari, si J ini ingin mengajak Pak RT untuk mengelilingi lahan tersebut. Ternyata Pak RT ini sempat mencegah si J untuk membeli lahan itu. Tapi setelah diceritain oleh si J kalau si J ini sanggup menerima resikonya, jadi beliau itu angkat tangan. Terus pada saat itu Pak RT ini menolak untuk diajak si J ini berkeliling di lahan itu karena emang Pak RT ini nggak berani. Usut punya usut, ternyata Pak RT ini pernah menantang penghuni daerah tersebut. Sampai satu keluarga Pak RT ini meninggal dunia secara misterius. Terus Pak RT ini kasih saran lah ke Mas J ini untuk nyari orang yang paling sakti dari yang tersakti. Karena penghuni lahan itu emang gak main-main. Terus si J ini berpikir lah, apa mungkin dia membeli lahan ini adalah kesalahan yang fatal. Singkat cerita, pagi hari di hari Minggu, si J ini berencana lah untuk datengin bulldozer buat ngeratain pepohonan yang ada di lahan itu. Terus dia minta izin lah sama Pak RT, mungkin bakal ada keributan lah dari suara bulldozer ini. Terus Pak RT ini ngasih saran, mending coba tebang dulu satu pohon yang ada di situ pakai gergaji mesin. Kalau emang bisa, silahkan lah, mau bawa bulldozer atau bawa apapun silakan. Terus si J ini ikutin lah saran dari Pak RT. Ketimbang dia datangin bulldozer kan bayar mahal tapi mangkrak, jadi dia bawa lah Mang Aib ini, tukang bangunan yang udah lama banget kerja sama bapaknya, bapak si J ini. Akhirnya datang bawa lah gergaji mesin untuk merobohkan salah satu pohon yang ada di situ. Terus si J ini ceritain lah ke Mang Aib ini kalau semua pohon yang ada di situ itu berpenghuni, jadi hati-hati Mang. Terus kata Mang Aibnya ini, dia cuma bilang dia takutnya cuma sama Tuhan. Legalah si J ini dengan perkataan Mang Aib ini. Apalagi kata si J ini, Mang Aib ini sholatnya lumayan rajin. Sampai akhirnya dia nyalain lah mesin itu si Mang Aib ini dan mulailah untuk memotong salah satu pohon yang ada itu. Tapi tidak terduga ini, tahu gergaji yang dipakai Mang Aib ini patah menjadi 2 bagian. Terus satunya mental ke arah tangan Mang Aib. Di situ tangan Mang Aib hampir putus dan satu lagi entah terbang kemana. Di situ histeris lah si J ini. Seumur umur katanya Mang Aib ini motong pohon baru kali inilah terjadi kejadian yang tak lazim yang hampir merenggut nyawanya si Mang Aib. Untung Mang Aib ini cepat dibawa ke rumah sakit sama si J, jadi dapat pertolongan pertama. Terus gergaji itu ternyata rusak parah, dan anehnya lagi batang pohon itu sama sekali tidak terkelupas, mulus seperti belum diapa-apain. Padahal sempat terkena gergaji itu sedikit. Nggak habis pikir lah si J di situ. Terus hari Senin paginya si J ini mendatangi Pak RT untuk ngasih tahu insiden tersebut. Pak RT ini ya udah senyum-senyum aja, dia pasti dah bakal tahu ada kejadian itu karena emang udah pernah kejadian sebelum-sebelumnya, jadi dia nggak kaget lagi. Terus Pak RT ini ngasih saran lagi kepada si J, coba untuk minta izin di malam Jumat jam 12 malam
Bawa aja beberapa benda seperti bunga kuburan, kemenyan, terus jumlahnya ini 3 biji. Terus bawa air mawar, kopi hitam, terus ayam cemani yang sudah dipotong, tapi darahnya juga ditampung. Terus kata Pak RT ini darah ayamnya itu juga harus ditaruh di dalam mangkok tanah liat gitu. Terus taruhlah semuanya ini di atas tampah di dekat sumur yang di dekat rumah itu. Terus Pak RT ini ngasih peringatan lah ke Mas J ini, jangan pernah ngeliat ke dalam sumur. Bersimpuh aja di depan sumur itu, terus pejamkan mata dan ucapkan mantra yang dikasih oleh Pak RT itu. Terus Pak RT bilang lagi, ingat, apapun yang terjadi, jangan buka mata sampai benar-benar azan subuh. Itu kata Pak RT. Terus si J ini nanya lah sama Pak RT, kalau dia nggak ngelakuin semua itu, apa yang akan terjadi? Terus Pak RT jawab lah, ya nggak masalah, tapi tanah itu bakal terbengkalai gitu aja, sama seperti pemilik sebelumnya lah. Terus si J ini mikir, lah sia-sia dong buat duit yang udah gua keluarin untuk tanah ini. Di situ si J ini dilema lah. Akhirnya dia mencoba lah untuk menyanggupi saran dari Pak RT itu. Singkat cerita, Kamis malam Jumat itu sekitar pukul 22.30, suasana tempat itu udah benar-benar suram banget, gelap, terus nggak ada orang satupun, manusia pun nggak ada satupun di situ yang dia lihat. Di situ J ini benar-benar merinding banget. Terus dia benar-benar nggak ngerti entah siapa yang akan dihadapi dia saat itu. Pelan-pelan lah dia masuk ke lahan itu dengan membawa semua persyaratan yang dianjurkan oleh Pak RT. Kira-kira mungkin baru 11 langkah lah dia berjalan. Tiba-tiba dia ini mendengar suara ketawa pelan dan lirih. Tapi ketawanya itu nggak cuma satu, banyak banget, seperti lagi saut-sautan. Anjir, gemeteran lah J saat itu. Dia sempat gak sanggup untuk nerusin langkah. Pas dia balik badan, dia kaget. Ternyata si tukang nasi goreng yang dia jumpai di awal itu ada di depan muka dia. Dia bingung, kapan bapak ini datang? Perasaan gak ada suara sama sekali, langkah kaki orang pun gak ada. Tiba-tiba dia udah di belakang si J ini. Lega lah si J saat itu karena ada yang nemenin dia. Tiba-tiba si tukang nasi goreng ini pun langsung membawa J duduk di luar dari lahan itu. Terus dia si J ceritain lah kalau dia ini disuruh Pak RT untuk membawa sesajen ke tempat itu. Terus si bapak nasi goreng ini pun cuman manggut-manggut aja. Terus dia bilang sudah urungkanlah niatnya ini karena emang makhluk-makhluk ini gak akan pergi dari tempat itu. Ucapan dari si tukang nasi goreng ini pun membuat si J ini merasa putus asa. Masa iya lahan yang dia udah beli tapi gak bisa dia pakai, terus untuk apa dia beli? Terus si mas tukang nasi goreng ini pun sepertinya kayak mengerti apa sih dari hatinya si J ini. Terus si bapak nasi goreng ini pun bilang, saya tunjukin ya sesuatu. Setelah saya tunjukin ini, kalau emang mas si J ini masih ingin membuka lahan, ya silahkan. Tiba-tiba si bapak nasi goreng ini pun menutup mata si J. Tak lama si J ini pun buka mata. Teriaklah si J di situ. Pak, apaan itu? Ternyata si J ini melihat banyak sekali perempuan berambut panjang. Dari atas pohon tuh rambutnya itu hampir sampai ke bawah, bergelantungan sambil tertawa. Terus ada yang beberapa yang melihat ke arah si J ini. Wajah mereka berdarah, terluka, bahkan ada yang matanya itu tercongkel. Seketika di situ si J ini pusing dan hampir jatuh. Terus si bapak nasi goreng ini pun melemparlah ayam cemani yang dibawa si J ini ke makhluk-makhluk itu.
Terus dari pagar arah utara ini si J ini ngeliat lah ada sosok tinggi gede yang berjalan pelan menghampiri dia dan juga si Udin, si tukang nasi goreng ini. Si tukang nasi goreng ini pun langsung membawa si J ini untuk pergi dari tempat tersebut. Katanya bermalam aja di rumah warga yang tempatnya nggak jauh dari jalan itu. Lah, mobil saya gimana pak? Udah, tinggal aja. Ambil besok pagi aja. Soalnya nyawa kamu sekarang udah diincar ini. Salah satu pintu kontrakan warga itu pun terbuka. Dia mempersilahkan si J ini masuk. Namanya Joko. Terus Joko ini segeralah menutup pintu rumahnya. Joko memasang sebuah tulisan di belakang pintu dengan kalimat yang diambil dari Al-Quran. Terus si J ini nanya, kok si Udin gak masuk? Terus si Joko ini bilang, lupakan Udin. Udah nih, minum air ini. Kalau ada yang masuk di badan kamu, pasti kamu muntah. Terus si J ini nurut lah walaupun bertanya-tanya kenapa si Udin ini gak masuk. Mungkin si J kira si Udin ini masih mau keliling-keliling. Setelah itu si Joko ini ngajak si J ini untuk berwudu agar sedikit membuat si J ini lega. Setelah tenang, si Joko ini bercerita kepada si J bahwa si tukang nasi goreng itu sebenarnya sudah tidak ada. Dia sudah meninggal seminggu yang lalu. Jadi yang ngantar si J ini sebenarnya adalah jiwanya si Joko itu. Sayup-sayup azan subuh pun kedengeran. Joko ngajak si J ini untuk sholat. Jadi si J ini ikut lah, lumayan kan, untuk menenangkan hati. Terus kelar sholat, si Joko ini mulai berani membuka pintu kontrakannya. Memang awalnya udah nggak seram lagi, nggak menakutkan lagi seperti tadi. Sudah berbeda. Sambil membuat kopi, Joko ini menyarankan agar lahan itu dijual aja kembali. Nggak perlu serakah lah. Lahan itu emang sudah menunggu pembeli aslinya yang bisa membebaskan jiwa-jiwa orang yang ada di dalamnya itu. Bukan sembarang lahan. Siapa orangnya juga sudah disiapkan oleh Tuhan, tapi bukan si J ini. Terus si Joko ini bilang jual aja lagi. Semoga yang membeli selanjutnya adalah pilihan Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di lahan tersebut. Itulah guys ceritanya. Gimana? Kalian suka nggak? Kalau kalian suka, tolong bantu aku dong. Subscribe, like, dan komen. Agar aku semangat lagi membuat video yang lebih bagus daripada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.